Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ketik di kolom komentar kita masing-masing, teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, Zoom, dan Instagram. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Hidup kita lah yang harus diubahkan. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Yesus yang sama yang 2000 tahun yang lalu menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus yang sama yang 2000 tahun yang lalu melepaskan setiap mereka yang terikat dan terbelenggu. Yesus yang sama hari ini yang kita puji, kita sembah di rumah kita masing-masing akan kerjakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu dong di rumah kita masing-masing, ya kan? Kita bersyukur, saudaraku, karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat. Dia bukan cuma hanya, bukan sekedar Allah yang menyelamatkan kita, tapi dia juga Allah yang menyertai kehidupan setiap kita. Haleluya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan itu yang membersihkan kehidupan kita, ya. Imamat 19 ayat yang keempat, ya. Yesusku tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Haleluya. Imamat pasal 19 ayat yang keempat. Hari ini ada satu ayat yang saya mau bagikan buat setiap kita sebagai perenungan setiap kita, ya. Buat teman-teman yang kemarin ketinggalan pembahasan dari kitab Imamat, teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Saya juga membagikan renungan-renungan singkat, ya, sehingga pada akhirnya boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Karena kita mau pakai, saudaraku dengar baik, kita mau pakai perkembangan zaman ini dengan teknologi yang maju ini untuk memberitakan firman. Jadi selalu saya bilang, dimanapun teman-teman berada, mengikuti live doa pagi online maupun mengambil bagian dalam mengambil renungan setiap hari yang saya bagikan dalam YouTube channel, Bapak Ibu bisa bagikan. Kenapa saya bilang bagikan? Karena minimal kita bisa menjadi berkat di sosial media kita. Tahukah saudara, sosial media kita bisa keliling dunia, sedangkan kita tinggal di satu tempat. Itulah kita mau pakai kehebatan teknologi untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Itu sebabnya pakai sosial mediamu untuk menjadi berkat. Haleluya. Imamat 19 ayat yang keempat. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi ayat ini berbicara tentang berhala. Alat ini bicara tentang jangan sampai kita membuat sesuatu. Kalau pada saat itu patung tuangan, mungkin sekarang bukan lagi patung tuangan, tetapi sesuatu yang membuat hati kita melekat. Hati kita tidak lagi kepada Tuhan, kepada sesuatu yang akhirnya menjadikan sebuah berhala dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, waspada akan hal ini. Ya, hati-hati dengan kelicikan iblis, dengan tipu daya iblis. Kalau iblis tidak bisa membuat engkau mengucap syukur dengan berkat-berkat Tuhan, maka iblis membuat engkau terikat dengan berkat Tuhan, bukan lagi kepada Tuhannya. Beda-beda tipis, ya. Sehingga akhirnya hati kita bukan lagi kepada pribadi yang memberi, tetapi hati kita terikat kepada pemberiannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang percaya akhirnya kecewa. Ada banyak orang percaya akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang percaya akhirnya jauh dari persekutuan, hanya oleh karena belum melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan cukup buat kita. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus cukup buat saya. Amin.
Tuhan Yesus cukup buat kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan, carilah terlebih dahulu, utamakan terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena dampak dari semua yang kau lakukan itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita putar, kita cari apa yang ditambahkan terlebih dahulu, baru kita cari kerajaan Allah. Itu sudah terbalik. Kita lebih mengutamakan bonusnya daripada apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Iya kan? Jangan sampai kita beli kulkas berhadiah sendal jepit, terus kulkasnya kita balikin, kita ambilnya sendal jepitnya, saudara. Itu kan udah aneh ya. Jadi hati-hati sekarang. Ya, zaman sekarang hati-hati terhadap berhala. Mungkin berhala bukan lagi patung-patung tuangan. Bukan lagi dewa-dewa, bukan. Tetapi apa yang mengikat hatimu? Coba lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 21 bilang begini, saudara. Perhatikan. Anak-anakku, waspadalah. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Waspadalah terhadap apa? Segala berhala. Jadi tidak sedikit berhala itu, saudara. Bahkan ada dari kita yang nantinya akan membangun berhala. Bukan lagi membangun patung tuangan, tetapi kita membangun sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. Ini yang kita harus waspadai, ini yang harus kita jaga-jaga. Mazmur 115 ayat yang keempat. Di dalam Mazmur 115 ayat yang keempat juga bilang begitu. Ya, berhala mereka adalah apa? Perak dan emas buatan tangan manusia. Di akhir zaman inilah yang nantinya terjadi. Orang akan lebih mementingkan buatan tangan manusia ketimbang pribadi Allah. Berbahaya. Sehingga akhirnya tidak sedikit, saudara dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang mencintai harta, mencintai berkatnya Tuhan, bukan pribadi Tuhannya. Nah, saya pelajari begini. Kapan sesuatu dapat menjadi berhala bagi hidup orang percaya? Yang pertama, sesuatu dapat menjadi berhala bagi kita ketika hati kita sudah terikat oleh sesuatu tersebut. Ya. Kapan sesuatu itu menjadi berhala buat kita, menggantikan posisi Tuhan, ketika hati kita sudah terikat oleh hal tersebut. Apapun itu. Mungkin itu adalah pekerjaanmu. Mungkin itu adalah hobimu. Mungkin itu adalah permainan-permainan, apapun itu. Tetapi selama hatimu ada di sana, maka engkau sudah menjadikan itu berhala dalam hidupmu. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 21. Perhatikan, Matius 6 ayat 21. Karena di mana harta, ya, saudara, harta bicara tentang sesuatu yang kita miliki, ya, harta kita menjadi kepunyaan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita beranggapan ada sesuatu harta yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita ingini, itu bukan lagi Tuhan, engkau sudah menggantikan dengan itu menjadi hartamu, hatimu sudah terikat di situ, itu sudah menjadi berhala bagimu. Itu sebabnya kenapa ketika Abraham dipercayakan Tuhan Ishak, Tuhan uji. Ya, baru-baru ini kita tahu ada satu film yang diputar di Indonesia yang booming buat orang percaya secara khusus, juga booming buat yang lainnya, begitu kan. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham ketika dipercayakan Ishak, hati Abraham tidak di sana. Abraham diuji oleh Tuhan. Sehingga ketika akan mengorbankan Ishak di sana, maka Tuhan bilang stop.
jangan engkau apa-apakan Ishak, jangan engkau korbankan Ishak, karena aku tahu engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Saudara, jangan sampai hati kita taruh di satu keadaan, satu tempat, satu benda atau satu keadaan yang membuat kita lupa bahwa seharusnya hati kita milik Tuhan. Tuhan Yesus pernah ingatkan kepada setiap umatnya, ya, kepada kita, kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap seluruh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Kasihilah Tuhan Allah. Dengan kata lain, Tuhan mau hati kita ada di Tuhan, bukan kepada pemberiannya Tuhan. Semua ini kan punya Tuhan. Pemazmur katakan bahwa bumi beserta isinya adalah milik Tuhan. Segala sesuatunya adalah kepunyaan Tuhan. Terus bayangkan, kita bukan mengasihi yang empunyanya, kita malah mengasihi benda miliknya. Kan aneh. Yang seharusnya bisa Tuhan memberikan lebih daripada itu yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tetapi karena hati kita melekat kepada pemberiannya, bukan kepada lagi sang pemberi. Kan Tuhan menilai hati kita, saudara. Ya, jadi yang pertama, kapan sesuatu dapat menjadi berhala bagi kita? Ketika hati kita sudah terikat oleh hal tersebut. Tahukah saudara bahwa masalahmu, pergumulanmu itu bisa menjadi berhala juga loh. Loh, kok bisa menjadi berhala? Gimana ceritanya? Loh, ada banyak dari kita fokus bukan lagi kepada Tuhan yang sanggup melepaskan kita, menolong kita dari masalah. Tetapi ada banyak dari kita fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan. Akhirnya kita lupa bahwa Tuhan sanggup menolong saya di tengah-tengah masalah itu. Kalau kita mau jujur, mana yang lebih sering kita pikirkan? Masalah, pergumulan, keuangan, kesehatan, rumah tangga kita, atau lebih sering kita memikirkan Tuhan? Halo? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahkan masalah kita, pergumulan kita bisa menjadi berhala. Siang malam kita pikirin. Itu kan sudah mengikat hati kita. Sehingga akhirnya kita bukan lagi memikirkan kebaikan Tuhan. Kita bukan lagi memikirkan bagaimana Tuhan sanggup tolong saya di tengah-tengah badai kehidupan ini. Yang kita pikirin mulai jadi masalah pergumulan kita. Akhirnya kita semakin lemah. Itu sebabnya kenapa banyak dari anak-anak Tuhan ketika mulai memikirkan pergumulannya, fokus kepada masalahnya, bukan semakin kuat, tetapi semakin terpuruk. Harusnya kita sadar akan hal ini. Kita bangkit. Karena kalau kita hanya fokus kepada masalah pergumulan kita kan semakin terpuruk. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kapan seseorang mendapatkan kekuatan yang baru? Ketika dia mulai menantikan Tuhan. Apa menantikan Tuhan? Fokus saja kepada Tuhan. Apa menantikan Tuhan? Tetap berharap akan janjinya. Jadi apa-apa yang kita ingat, apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang ada di hati kita, Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti berperkara. Sekalipun masalahmu juga banyak, pergumulanmu juga hebat. Ya, hati-hati. Ketika hati kita mulai terikat kepada sesuatu, maka hal itu menjadi berhala buat kita. Yang kedua, kapan sesuatu dapat menjadi berhala bagi kita? Yang kedua saya pelajari, sesuatu dapat menjadi berhala bagi kita ketika hidup kita mulai diatur, dikendalikan oleh hal tersebut. Apapun itu, baik pekerjaanmu, baik hobimu, apapun itu yang mengatur hidupmu, apapun itu yang membuat hidupmu tidak bisa lagi datang mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kau diatur oleh hal tersebut, maka itu sudah menjadi berhala buat hidup kita. Karena itu berjaga-jaga, waspada, hati-hatilah. Jadi setiap kali kita mulai sesuatu, kita mulai pikir, apa ya yang membuat saya udah jauh dari Tuhan? Apa ya yang membuat saya sekarang jadi malas baca Alkitab? Orang-orang muda, jangan sampai pacaranmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai pacaranmu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Justru mengerti dan sadari hal ini.
Justru harusnya ketika engkau menjalin hubungan dengan kekasihmu, semakin dekat dengan Tuhan. Itu salah satu ciri bahwa dia pasangan hidupmu. Membuat atau membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia semakin membawa engkau semakin jauh dari Tuhan, berjaga-jagalah, waspadalah. Ya. Jadi yang kedua, kapan sesuatu dapat menjadi berhala bagi hidup kita? Ketika hidup kita mulai diatur, dikendalikan oleh hal tersebut. Apapun itu, kita udah gak bisa ngontrol diri kita. Kita terikat. Dan itu salah satunya gadget kita. Salah satunya adalah gadget kita yang bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Bukan kita yang mengatur, tapi gadget kita yang mengatur kita. Hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita hidup diatur, bukan kita yang hidup mengatur diri kita, tapi kita hidup diatur oleh sesuatu kah, oleh satu pribadi kah, yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kapan sesuatu dapat menjadi berhala bagi hidup kita? Ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa hidup tanpa hal tersebut. Nah, itu bahaya, saudara. Ya, ketika kita merasa, aduh, aku nggak bisa hidup tanpa barang ini, aku nggak bisa hidup tanpa sesuatu yang aku kerjakan ini, maka engkau sejatinya sedang menduakan Tuhan. Yang seharusnya kita sadari adalah, saya nggak akan pernah bisa hidup di luar Tuhan. Itu yang benar. Saya nggak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan saya kehidupan. Karena itu saya harus mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Betul, engkau bisa bekerja, engkau berbisnis, engkau berusaha, engkau menjalin hubungan orang-orang muda. Tapi ingat, hidupmu milik Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidup kita itu Tuhan yang atur. Sama-sama ketik di kolom komentar, hidup saya Tuhan yang atur. Sama-sama ketik di kolom komentar, hidupku Tuhan yang atur. Ya. Jadi yang harus kita pikir, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Bukan saya nggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Itu sebabnya ada waktu di mana kita perlu mengambil doa puasa. Itu membuktikan bahwa yang membuat saya hidup bukan makan dan minum. Yang membuat saya hidup adalah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita agar kita ingat, ya. Jangan sampai kita memiliki berhala dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga sehingga akhirnya kita jatuh dalam penyembahan berhala. Apapun bisa jadi berhala dalam hidup kita. Apapun dan siapapun bisa menjadi berhala hidup kita. Karena itu fokus saja kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya pribadi yang membuat engkau sadar bahwa di luar Tuhan aku gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang memberikan aku hidup. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupanku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu buat segala sesuatu yang kami terima. Secara khusus setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami renungkan. Kami berterima kasih karena ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus berjaga-jaga, kami harus waspada dengan segala sesuatu yang mungkin bisa saja mengikat hidup kami, untuk kami tidak lagi fokus kepada Tuhan, untuk kami tidak lagi mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatunya. Karena itu kami berdoa, satukan hati kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya menjadikan Tuhan satu-satunya yang bertahta di atas hidup kami, Tuhan satu-satunya yang mengontrol dan mengendalikan kehidupan kami, dan Tuhan satu-satunya yang membuat kami menyadari bahwa hidup kami itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini menyadari sedang ada di dalam jalan-jalan yang salah, sedang menyikapi segala hal yang membuat mereka akhirnya terjauh dari Tuhan, dan mereka mau diubahkan, mereka mau dipulihkan. Hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup mereka.
Sehingga mereka menyadari hanya Tuhanlah satu-satunya yang perlu mengikat hati kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang memerintah dalam hidup kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang membuat kami hidup. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba berdoa sehingga mulai hari ini apapun yang mengikat anak-anak Tuhan untuk tidak beribadah kepada Tuhan, untuk tidak mengutamakan Tuhan, hari ini bersepakat bersatu hati kami berdoa dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap ikatan-ikatan belenggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mencari Tuhan, aku putuskan dalam nama Yesus. Biarlah hari ini ya Tuhan, hati kami terarah kepada Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Makasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyatukan hati dan hidup kami. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap seru doa kami anak-anak Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini secara khusus buat yang sakit di dalam nama Yesus. Karena hamba percaya ada tertulis disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Saudara, dimanapun kau berada pagi hari ini, kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang akan digenapi dalam hidupmu. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, aku ucapkan berkat buat setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, segala campur tangan kuasa kegelapan, permainan-permainan dukun, hari ini aku patahkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintahkan keluar segala sakit penyakit, keluar dari tubuh orang percaya. Sebab tubuh kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kami terima dengan iman dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami imani terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Oh, mengalir kuasa kesembuhan pagi hari ini. Ada seorang yang bahunya sakit pagi hari ini, kau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang paru-parunya, dadanya, bagian dadanya sakit pagi hari ini, kau sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami ya Allah. Karena kami percaya pagi hari ini adalah pagi di mana kami mengalami mujizat Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan masing-masing kami. Demi nama Yesus terjadi. Oh haleluya, kami terima mujizat. Sebab Yesus kami pembuat mujizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ibu, hari ini miummu sudah disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada seorang ibu memiliki penyakit mium. Hari ini Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Hilang sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hilang sempurna. Dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Hamba percaya rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami dijaga oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, harmonis ada dalam kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau ada yang berdoa hari-hari ini mengucapkan berkat buat rumah tangga mereka, Tuhan Yesus kami satukan hati kami, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangga anak-anak Tuhan. Hamba berdoa sehingga hati istri-istri yang kepahitan terhadap suaminya dipulihkan dalam nama Yesus. Ada istri yang kepahitan dengan suaminya, sakit hatimu, itu tidak akan membuat rumah tanggamu pulih. Karena pengampunan, karena kasih, menutupi banyak sekali dosa. Mulai hari ini kalau engkau mau lihat rumah tanggamu dipulihkan, istri-istri dengar baik.
Belajar kasihi suamimu. Lepaskan pengampunan buat dia. Urusan dia adalah urusan Tuhan. Bagianmu berdoa, bagianmu lepaskan pengampunan. Siapapun engkau. Istri-istri dengar baik. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hatimu. Tuhan pulihkan hatimu. Sehingga ketika engkau lepaskan pengampunan, engkau akan lihat rumah tanggamu dipulihkan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati suami-suami, hati istri-istri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga rumah tangga kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan terus ada dalam anugerah. Terus ada dalam berkat-berkat Tuhan. Terus ada dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang memberkati rumah tangga anak-anakmu. Engkau juga yang membela menolong rumah tangga anak-anak Tuhan. Kalau ada suami-suami yang hari-hari terikat perjinahan dengan wanita idaman lain atau will, ada suami-suami yang terikat dengan roh perjinahan, aku berdoa dalam nama Yesus terlepas. Dalam nama Yesus terlepas. Setiap kutuk-kutuk keturunan, setiap roh-roh perjinahan yang mengikat hati suami-suami sehingga tidak bisa dipulihkan rumah tangga mereka, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus terlepas. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus terjadi. Oh Tuhan Yesus, hamba percaya ada banyak kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dinyatakan pagi hari ini buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Mujizat Allah terjadi atas setiap rumah tangga dan anak Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami pemulihan, maka mereka lihat berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa buat setiap mereka dalam pekerjaan, usaha, bisnis anak-anak Tuhan diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan masing-masing mereka dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Ada seorang bapak yang sedang menantikan proyeknya berhasil. Ya, Pak dengar baik. Tuhan akan berperkara dalam kehidupanmu, dalam apa yang menjadi bisnismu, tapi tetap nantikan Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Jangan pakai waktumu. Waktu Tuhan yang terbaik itu akan dinyatakan dalam hidupmu, Pak. Ya, itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau hanya perlu tetap setia. Engkau hanya perlu tetap menantikan Tuhan. Jangan pernah goyah iman. Apa yang kau lihat saat ini itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Tetapi di akhir daripada segala sesuatunya, engkau akan lihat Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup bisnismu, pekerjaan. Bagianmu sekarang adalah tetap terus setia mencari Tuhan. Jangan biarkan bisnismu, pekerjaanmu, usahamu mengikat hatimu sehingga engkau terlalu khawatir, terlalu cemas sampai engkau lupa untuk mencari Tuhan. Akhirnya engkau sibuk cari kenalan, cari relasi, cari apalah untuk menguatkan usahamu. Stop. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Siapapun engkau, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan engkau kekuatan untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini sedang mencari pekerjaan, hamba percaya di dalam nama Yesus dibukakan pekerjaan bagi mereka. Mereka akan lihat mujizat Tuhan, mereka akan lihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup pekerjaan. Mereka akan lihat ada campur tangan Tuhan. Mereka mendapatkan pekerjaan apa yang mereka rindukan selama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap keluarga, rumah tangga, suami istri yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa kehidupan adalah di tangan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa bagi mereka pasangan suami istri yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah apapun yang menjadi kerinduan suami istri ini. Sehingga hamba berdoa
dibukakan kandungan setiap istri-istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan daripada Tuhan. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Bahkan kami sepakat memutuskan setiap kutuk-kutuk keturunan, bahkan kutuk-kutuk yang diucapkan kepada mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Mereka dapat melihat mujizat Tuhan. Mereka akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan ketika mereka melihat campur tangan Tuhan memberkati rumah tangga mereka dengan keturunan-keturunan daripada Tuhan. Melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bersekutu bersama-sama dengan hamba, dimanapun mereka berada. Hamba lepaskan berkat buat orang-orang muda. Diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah hari depan mereka di dalam nama Yesus. Orang muda dengar baik, masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Karena itu stop andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Selama engkau mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Selama engkau fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan mereka-rekakan apa yang kau buat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Orang-orang muda andalkan Tuhan. Bapak hamba serahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah engkau yang memberkati masa muda mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang dahsyat. Mereka menjadi orang-orang muda yang mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mereka menjadi terang di tempat di mana Tuhan tempatkan mereka berada. Dalam nama Yesus, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk, jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Dalam nama Yesus, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka orang-orang muda yang sedang mencari pasangan hidup. Hamba lepaskan berkat dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup masa muda mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, sungguh Engkau sudah menciptakan masa depan, hari depan yang penuh harapan buat orang-orang muda ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap mereka, orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Bersepakat bersatu hati kami di dalam nama Yesus. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Kami percaya selama ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, maka anak-anak tersebut dijaga, dipagari, diberkati, ditolong oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa buat jiwa-jiwa ya Tuhan. Hamba percaya di antara mereka yang menyaksikan doa pagi ini ada orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus atau sedang mencari kebenaran tentang Tuhan Yesus. Hari ini dari tempat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjumpai mereka dengan damai-Mu, dengan kasih-Mu yang membalut mereka, sehingga mereka melihat kebenaran. Mereka bertemu dengan cahaya yang adalah Kristus Yesus, yang adalah terang itu, dan menerangi hidup mereka. Hamba berdoa melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Mari saudara dimanapun kau berada, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Ucapkan berkat buat kotamu. Bapa, kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, udara di kota kami segar di dalam nama Yesus. Tidak ada polusi di kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah udara kota, udara di kota kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari polusi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hasil-hasil bumi di kota kami, diberkatilah perekonomian di kota kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin di kota kami, diberkatilah hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan di kota kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa memberkati Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah ya Tuhan hasil-hasil bumi Indonesia. Diberkatilah seluruh udara di Indonesia. Baik dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, campur tangan Tuhan ada atas bangsa kami. Jauhkan dari niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa kami. Kami patahkan, gagalkan demi nama Yesus dan Nazaret. Kuasa Tuhan
berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Kami berdoa juga buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Tuhan, beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Berkat Tuhan juga ada buat setiap mereka, pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai seluruh camat, lurah, RT RW atas bangsa kami, dipimpin oleh rancangan dan tuntunan Tuhan, sehingga dalam mereka mengambil keputusan berasal daripada Tuhan, membangun tempat di mana mereka memimpin di dalam nama Yesus. Berkati rencana 2024 ini Tuhan, akan ada pemilihan umum, diberkatilah dengan kedamaian, ketenangan, semua berjalan dengan aman, damai, kondusif dalam nama Yesus. Segala siasat-siasat yang jahat, segala rancangan-rancangan orang jahat atas pemilu nanti, kami berdoa menggagalkannya dalam nama Yesus. Biarlah campur tangan Tuhan ada atas pemilihan umum nanti, sehingga semua berjalan dengan aman, damai, tertib dalam kuasa dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan ikut berdoa pagi hari ini. Bangsa-bangsa di mana mereka tinggal diberkatilah oleh Tuhan, sehingga kami pun anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan, apapun yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jangan bimbang, karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, melalui TikTok Live, Facebook fanpage Glenn Latuheru, dan Instagram Glenn Latuheru, dan juga Zoom yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom.